Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan penyaliban membebaskan umat Kristen dari dosa. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Hazrat Masih Maud Salam, dan kita akan membahasnya pada episode kali ini bagaimana Hazrat Masih Salam menerangkan dengan demikian menarik melalui perumpamaan yang mudah dicerna oleh kita semua. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, oke. Baik Pak, episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan kembali membantah doktrin yang dipercaya oleh umat Kristen berkenaan dengan penyaliban membebaskan umat manusia dari dosa waris. Khususnya pada episode kali ini secara menarik Hazrat Masih Salam mengemukakan berkenaan dengan perumpamaan yang sangat mudah dicerna, dan bagaimana beliau sangat menarik menerangkan tentang falsafah dosa dari kata junah dan juram. Silakan Bapak menyampaikan pengantar. Ya, kita masih membahas tentang penebusan dosa yang dianut oleh saudara-saudara kita umat Kristiani. Di sini Hazrat Masih Maud alaihissalam mengutip menulis dalam Kitabul Bariyah, ya, cetakan 1984 halaman 7681, ya, di volume 13, ya, Rohani Hazain. Beliau menyatakan umat Kristiani mengakui bahwa makna hakiki dari pencapaian keselamatan adalah keadaan yang bebas dari dosa. Hanya saja mereka malah tidak ada memberi contoh atau sarana hakiki guna mencapai kebebasan dari dosa. Mereka bahkan mengajukan dongeng menyedihkan yang tidak ada kaitannya dengan kondisi keterbebasan dari dosa ini. Ya. Nah, ini umat ini juga percaya bahwa yang dikatakan najat, keselamatan itu adalah seseorang terbebas dari dosa ini. Kiranya jelas bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan, sehingga seluruh kesenangan hidup dan kesejahteraannya diarahkan kepada pengabdian ilahi, dan ia tidak akan pernah menikmati ketenangan hakiki sampai ia bisa mengikat hubungan langsung dengan Tuhannya secara nyata. Ketika manusia meninggalkan Tuhannya, maka keadaannya sama dengan orang yang menutup jendela kamarnya yang menghadap ke matahari. Dengan ditutupnya jendela itu jelas, kamar lalu menjadi gelap karena sinar matahari telah digantikan kegelapan. Kegelapan inilah yang dimaksud sebagai kesesatan dan neraka karena menjadi sumber akar dari semua penyakit ini. Jadi tidak adanya cahaya, tidak ada nur, itulah mengakibatkan kegelapan. Gelap itulah sumber, ya, dosa atau yang menjadi manusia masuk neraka dan lain-lainnya ini. Jadi segala bentuk ketidakselesaan, ya, kesakitan apapun juga itu adalah karena tidak adanya cahaya. Itulah bentuk kegelapan itu. Ya, antara cahaya, gelap itu saja itu. Sebetulnya neraka itu atau apapun juga itu karena tidak adanya surga. Adanya gelap itu karena tidak adanya nur. Sebetulnya wujudnya itu. Begitu nur hilang, begitu nur muncul, cahaya, maka gelap pun akan hilang ini. Jadi bukan dua identitas, dua wujud yang berbeda ini. Ya. Jadi tidak adanya cahaya itulah kegelapan. Kan kita lihat dalam sistem begitu matahari muncul, gelapnya malam hilang. Jadi karena matahari tidak ada, tidak nampak, maka itulah gelap. Selanjutnya Hazrat Masih Maud menyatakan, jika memang hanya ingin menghilangkan kegelapan tersebut dan mencari keselamatan dari neraka tadi, maka sejalan dengan kaidah hukum alam
tidak diperlukan tindakan menyalip siapapun. Yang harus dibuka adalah jendelanya yang selama ini telah menghalangi cahaya masuk. Ya, itu dia. Apakah ada yang meyakini kita bisa mendapatkan cahaya sambil bersikeras untuk tetap menutup jendela dari mana sinar akan masuk? Pengampunan dosa bukan suatu dongeng yang akan diilustrasikan di kehidupan yang akan datang. Masalahnya sama saja dengan kedurhakaan dan pengampunan terhadap lembaga pemerintahan. Jadi maksudnya, ya kalau kita mau supaya cahaya itu masuk, buka. Ya, buka hati kita ini untuk menerima cahaya itu. Ya. Bukan dengan cara yang lain ini. Makanya di sini sudah jelas sekali bahwa Hazrat Masih SAW melanjutkan, jadi untuk kebebasan dosa dari manusia ini, manusia yang harus merubah dirinya sendiri. Bukan kepala orang disalibkan. Ya. Karena itu hati yang berkenan dengan hati seseorang yang harus disucikan itu. Selanjutnya Hazrat Masih SAW menerangkan, seseorang dianggap sebagai pelanggar atau berdosa karena ketika ia meninggalkan Tuhannya, ia tidak lagi mau membuka hati terhadap nur yang turun dari Tuhan ke kalbu manusia. Kondisi seperti itu dalam Al-Quran disebut sebagai junah. Ya, dalam bahasa Parsi lalu berubah menjadi gunah dalam bahasa Urdu. Akar katanya mengandung makna bergeser dari suatu titik tengah, kemudian kata itu berkonotasi sebagai dosa karena dengan meninggalkan titik di mana nur ilahi turun, maka ia telah menjauh dari sumber cahaya itu. Begitu pula dengan kata jurum, ya, kejahatan, jurum, ya. Sebenarnya berarti memotong sampai putus. Karena itu seorang pelanggar dianggap telah memutus habis semua hubungannya dengan Tuhan. Dengan demikian kata jurum keadaannya lebih gawat daripada junah. Karena kata junah, ya, gunah hanya menunjukkan kecenderungan yang salah. Sedangkan kata jurum mengindikasikan bahwa seseorang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap kaidah ilahi dan tidak lagi mempedulikan hubungannya dengan wujud Tuhan. Kenapa Hazrat Masih SAW mengumpulkan hal ini? Karena ketika seseorang dianggap terkutuk, ya, artinya dia sama sekali hatinya sudah kelam, hatinya sudah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya nur itu tidak masuk. Ya, apakah kita bisa menisbahkan hal semacam ini kepada wujud seorang suci seperti Isa Al-Masih? Kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu di sini kalau kita melihat, ya, kata terkutuk saja, artinya dia sudah kosong dari segala nur. Kan begitu. Oleh karena itu di sini ini sebetulnya konotasinya ke situ. Jadi tidak mungkin akal sehat tidak akan menerima dan menisbahkan sesuatu yang sangat buruk, ya, seseorang yang dianggap sudah tidak mencintai Tuhan, seseorang yang sama sekali kalis daripada nur ilahi, sama sekali sudah terpisah dari hubungannya dengan Sang Khalik, dengan Tuhan itu, dinisbahkan kepada seorang wujud suci seperti Isa Al-Masih. Kita meyakini beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya ini. Maka selanjutnya Huzur menyatakan, jika demikian itu realitas daripada kesucian hakiki, maka menyusul pertanyaan apakah nur cahaya yang diabaikan seseorang karena ia lebih menyukai kegelapan bisa diperoleh dengan cara mengimani penyaliban seorang manusia. Jelas pandangan seperti itu tidak masuk akal. Cara terbaik guna memperoleh nur tersebut menurut kaidah ilahi yang abadi adalah dengan membuka jendela hati yang mengarah ke sinar matahari. Kita tidak mungkin semua ini sama dengan keadaan menurut hukum jasmani di alam di mana kita tidak mungkin mengatasi kegelapan tanpa membuka tingkap tempat lewatnya sinar matahari. Tingkap artinya jendela. Dengan cara membuka jendela tadi, maka tidak saja kita akan peroleh cahaya, tapi juga kita bisa memandang sumber cahaya itu sendiri. Jadi inilah hukum alam abadi, hukum Tuhan abadi, bahwa bila kita ingin menerima sinar matahari, jangan menutup jendela. Nah, kita harus
membuka jendela itu lebar-lebar. Begitu juga bila kita ingin terbebas daripada dosa, ya kita harus membuka jendela hati kita untuk menerima nur cahaya abadi dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya itu perlu usaha sendiri, jadi bukan usaha orang lain. Kan? Kita gelap di sini yang dibukakan di rumah orang lain. Kan sama sekali itu tidak masuk ke akal ini. Selanjutnya Huzur menyatakan guna mencabut kegelapan akibat dari dosa dan kelalaian perlu kiranya ada cahaya. Hal ini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat "Waman kana fi hazi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Dan barang siapa buta di dunia ini, maka di akhirat pun dia akan buta. Bahkan akan lebih tersesat di jalannya ini. Bani Israil ayat 73. Jadi ya ini sudah jelas. Kalau di dunia ini seseorang ini tidak mendapatkan nur ilahi itu, dia tidak berusaha untuk membuka jendela hatinya untuk menerima cahaya abadi itu, ya cahaya ilahi, maka di akhirat juga begitu keadaannya ini. Jadi di sini sudah jelas bahwa manusia akan terbebas dari segala dosa, laku, salah, dan lain ketika dia berusaha atas kakinya sendiri, beristighfar, tobat, dan berusaha untuk menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan usahanya itu. Sangat menarik sekali tadi poin utama yang sangat penting yang telah Bapak kemukakan, bahwa untuk memperoleh najat, keselamatan, diperlukan upaya sendiri, diperlukan usaha sendiri untuk memperolehnya, tidak bergantung kepada penebusan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian tadi sangat menarik sekali berkenaan dengan junah dan juram. Saya rasa ini ilmu baru yang baru kita ketahui lewat Hazrat Musa Salam, bahwa tadi ada junah yang lebih ringan tampaknya dari juram, yakni bergeser dari titik cahaya itu turun, cahaya Allah Ta'ala turun, cenderung kepada keburukan. Kemudian tadi juram, memutus hubungan sama sekali dengan Allah Ta'ala, dan itu yang lebih berbahaya. Dan menaik tadi Bapak sampaikan bahwa kondisi demikian tidak mungkin disembahkan kepada Hazrat Yesus alaihissalam, Isa al-Masih alaihissalam. Kemudian Bapak berkenaan dengan ketuhanan Yesus alaihissalam, lebih lanjut Hazrat Musa SAW menyampaikan bahwa tidak mungkin Yesus adalah seorang putra Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri, karena mengalami kehidupan layaknya manusia. Jadi beliau ini juga lapar juga, perlu makan, perlu benda lain. Dan Tuhan tidak mungkin memerlukan benda selain dirinya sendiri, selain kekuatannya sendiri. Kemudian mengalami kemalangan, sakit, dan juga sebagainya. Silakan Bapak menyampaikan pemaparan tadi. Iya, tadi sudah jelas. Selanjutnya Hazrat Muhammad SAW melanjutkan, dengan demikian maka mata untuk memandang Tuhan dan indera untuk menemukan wujudnya sudah dikurniakan dalam hidup ini juga. Mereka yang tidak memperolehnya di dunia ini tidak akan mendapatkannya di akhirat nanti. Orang-orang bertakwa yang akan melihat Tuhan mereka di hari penghisaban akan membawa bersama mereka indera melalui apa mereka itu telah melihat wujudnya. Adapun mereka yang tidak mendengar suara Tuhan di dunia ini juga tidak akan mendengarkan di akhirat nanti. Jadi semua najat itu, ya, kalau kita lihat konsepnya yang ada dalam Islam ini, ya manusia itu harus bermujahadah, membuka lebar-lebar jendela hatinya itu. Ya, tentu saja semua akan bisa tercapai dengan usaha, dengan istighfar, dengan tobat, dan juga semuanya adalah kurnia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau mengatakan, mengenai wujud Tuhan sebagaimana adanya tanpa suatu kesalahan, serta memperoleh pemahaman hakiki tentang keberadaannya ketika masih berada di dunia ini merupakan sumber dari segala nur cahaya. Dengan demikian jelas bahwa orang-orang yang menganggap Tuhan bisa mati, mengalami kemalangan, tuna ilmu, dan bisa menjadi objek kutukan, sesungguhnya tenggelam dalam lumpur kefasikan dan tidak mengenali pengetahuan hakiki serta wawasan tentang dasar keselamatan rohani manusia. Ya. Umat Kristiani sungguhnya melakukan kesalahan amat besar dengan berpikir bahwa keselamatan bisa diperoleh secara mudah, di mana amal saleh dianggap tidak relevan lagi. Ya, yang mereka pertuhan nyatanya melakukan puasa 40 hari
Nabi Musa alaihissalam juga melakukan puasa di Sinai. Jika amal saleh menjadi tidak ada artinya, lalu mengapa kedua wujud mulia ini melakukan suatu hal yang mubazir? Sebagaimana kita sadari bahwa Allah Ta'ala tidak menyukai kejahatan atau dosa. Kita juga memahami bahwa Dia amat berkenan dengan laku saleh. Dengan cara ini maka laku saleh itulah yang menjadi penebusan bagi kejahatan atau dosa. Jika ada orang yang bersalah telah melakukan dosa, tapi kemudian beramal saleh yang menyenangkan, Tuhan jelas bahwa kondisi sebelumnya akan digantikan oleh kondisi berikutnya. Karena kalau tidak, maka akan bertentangan dengan ayat Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik menghapuskan kejahatan-kejahatan. Kita juga bisa mengatakan bahwa laku dosa mengandung racun yang bersifat menghancurkan. Sedangkan amal saleh merupakan obat penawar yang menyelamatkan orang dari kematian rohani. Sebagai contoh, menutup semua jendela dari sebuah kamar adalah keburukan yang berakibat munculnya kegelapan. Kebalikannya daripada itu adalah membuka jendela yang mengarah kepada matahari sebagai amal saleh yang mengakibatkan nur cahaya yang tadinya terbendung sekarang masuki kembali ruang tersebut ini. Jadi inilah hukum abadi daripada Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam Al-Qur'an, dalam konsep Islam bagaimana seseorang bisa mendapatkan najat, ya, keselamatan dari dosa adalah dengan permisalan yang sangat menarik sekali. Bahwa jika kita ingin menerima cahaya itu, ya, cahaya matahari, maka kita harus membuka jendela rumah kita ini. Ya, itulah yang akan mengusir semua kegelapan. Begitu juga bila kita ingin mendapatkan keselamatan dari laku dosa, maka kita harus membuka jendela hati kita selebar-lebarnya sehingga cahaya abadi dari Allah Subhanahu wa taala akan masuk dalam dirinya yang akan membersihkan semua kekotoran-kekotoran yang ada dalam hati seseorang ini. Jadi di sini sudah jelas bahwa perlu usaha, perlu ada niat, ya, yang benar dari seseorang ketika dia ingin bertobat, dia ingin mendapatkan keselamatan ini. Ya, karena dalam ayat yang tadi, ya, dikatakan bahwa innal hasanati yuhibna sayyi'at, bahwa segala kebaikan itu akan menjauhkan keburukan-keburukan. Jadi ya, seseorang yang ingin mendapatkan keselamatan, ya, ingin terbebas dari dosa, ya, dia harus mulai dengan amal-amal saleh ini. Ya, amal-amal saleh itulah yang merupakan nur, ya, yang akan membukakan jendela hati kita ini, ya, untuk menerima nur itu. Jadi bukan orang lain dulu, ya, kita sendiri yang harus ada itu. Kalau dalam kita sering bicara, ya kita harus dari diri kita sendiri memulai. Segala yang ada perubahan dalam diri kita yang harus mulai, bukan karena orang lain. Orang lain bisa saja memotivasi, ya, melihat orang baik, orang berhasil. Ya. Tapi kalau hanya dengan melihat saja orang berhasil, apakah dia akan berhasil? Kan tidak. Ya, melihat kebaikan orang, ya, kemudian dia terinspirasi. Ya. Tapi kalau hanya begitu saja, ya tetap saja dia, ya, tidak bergerak. Dia harus melangkah untuk melakukan hal yang sama. Barulah orang akan mendapatkan keselamatan, keberhasilan itu. Inilah konsep yang ada dalam Islam, yang sangat jauh berbeda dengan konsep tentang penebusan dosa, tentang najat, tentang semua yang sudah kita bahas sebelumnya yang dianut oleh umat Kristiani. Sekali lagi Hazrat Muhammad SAW tadi benar-benar dengan tegas menjelaskan bahwa penting sekali berkenan dengan amal saleh. Iya. Yang di antara umat Kristiani kita lihat sendiri, apalagi di dunia barat, mereka anggap tidak ada relevansinya antara amal soleh dengan keselamatan, sebab bagi mereka dosa-dosa telah ditanggung ini oleh Yesus. Kemudian sangat menarik Hazrat Muhammad SAW mengemukakan suatu ayat yang menyatakan bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik kita insya Allah akan menghapuskan kejahatan-kejahatan kita. Baik Bapak, untuk
mengakhiri episode kita pada kali ini, silakan menyampaikan kesimpulan. Ya, jadi sudah jelas sekali dalam konsep Islam yang kita yakini, kita anut, dan ini sesuai dengan hukum ilahi yang abadi, bahwa bila kita ingin mendapatkan keselamatan, bila kita ingin mendapat kemajuan, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita harus mulai melangkah ke jalan yang benar, sehingga semua yang mengakibatkan kehidupan neraka ini bisa terhindarkan. Jadi beramalah soleh ya, dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena salah satu sifat Allah Taala adalah tawab. Tawab inilah yang berulang-ulang kali datang menerima tobat ini. Menerima tobat bila seseorang berusaha untuk mendapatkan tobat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang diajarkan oleh Islam, ya, jauh sekali berbeda dengan apa yang dianut oleh umat Kristiani. Jazakumullah khairan jaza Bapak atas pemaparan Bapak pada episode kali ini. Baiklah pemirsa, itulah pembahasan kita pada episode kali ini berkenaan dengan bagaimana Hazrat Masih Salam membantah doktrin penebusan dosa melalui pemaparan yang sangat indah dan logis. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan bahasan yang tidak kalah menarik tentunya, bab paling akhir di dalam keselamatan, sebab paling terakhir dalam keselamatan. Insya Allah kita akan bahas pada episode selanjutnya. Untuk itu saya Ammar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.